tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, minuman herbal banyak dikonsumsi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya adalah biji ketumbar. Sudah bukan rahasia lagi kalau ketumbar tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan. Biji ketumbar banyak dimanfaatkan bagi obat alternatif untuk beragam penyakit. Apa saja ya? Dr. Haikal Ansyari akan berbincang dengan Dr. Wawai Muli untuk mencari tahu jawabannya. Selamat menyaksikan. Biji ketumbar kan banyak digunakan masyarakat sebagai bumbu masakan. Misalnya yang santan, bacem ya, ayam goreng, ayam bakar dan masih banyak lainnya. Tapi banyak juga nih sebagian masyarakat yang memanfaatkan biji ketumbar untuk diolah sebagai ramuan herbal yang katanya dapat membantu mengatasi penyakit dan meningkatkan stamina. Nah, sebetulnya kandungan apa sih dok yang ada di biji ketumbar yang punya manfaat untuk kesehatan? Secara umum ketumbar atau tanaman ketumbar kalau dalam bahasa latinnya adalah koriander, itu terbagi menjadi dua bagian yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Mulai dari daunnya dan yang memang paling banyak menjadi perhatian itu adalah biji ketumbarnya. Yang utama adalah dia memiliki banyak nilai gizi, jadi kandungan protein yang cukup baik, kemudian dia juga memiliki banyak kandungan vitamin, mineral seperti zat besi, dan yang menjadi perhatian adalah dia memiliki banyak kandungan yang bersifat antioksidan. Dia memiliki ada yang disebut polifenol, kemudian ada beberapa saponin, kemudian berbagai zat-zat yang semuanya memiliki aktivitas atau manfaat bagi kesehatan. Oke, nah, seperti itu. Jadi artinya dengan adanya antioksidan, vitamin, maka dia mampu untuk menangkal radikal bebas dok ya? Jadi di samping manfaatnya sebagai antioksidan, dia juga memiliki manfaat dalam hal menurunkan atau membantu mengobati berbagai penyakit-penyakit kronik seperti itu. Penyakit apa saja dok yang dapat dibantu dengan pengobatan menggunakan biji ketumbar ini? Banyak sekali penelitian ya, baik pada hewan coba ataupun pada tingkat seluler yang menilai manfaat daripada biji ketumbar atau koriander ini. Menjadi perhatian adalah kita sering kali membaca atau kemudian banyak buktinya bahwa biji ketumbar ini mampu mengatur gula darah. Jadi dia punya efek sebagai penurun gula darah, terutama pada orang-orang yang menderita diabetes mellitus tipe 2. Seperti itu, dia membantu meregulasi masuknya glukosa ke dalam sel. Itu yang poin pertama. Manfaat lain adalah dia juga baik untuk membantu meregulasi lipid atau lemak yang beredar di dalam jaringan tubuh kita, di sirkulasi darah. Baik manfaatnya untuk menurunkan lemak darah atau LDL yang biasa kita sebut seperti itu. Aktivitas lain yang juga menjadi perhatian adalah bahwa dia juga membantu meregulasi tekanan darah karena dia memiliki efek yang kita sebut sebagai diuretik, sehingga efeknya mungkin seperti kalau di obat kimia itu seperti tiazid ya atau furosemid yang memang membantu menurunkan tekanan darah seperti itu. Hal-hal lain yang bisa menjadi manfaat dalam hal biji ketumbar ini adalah karena dia memiliki banyak kandungan mineral. Ya tadi Dr. Haikal sebut dia memiliki untuk meningkatkan stamina, lebih ke arah karena dia mengandung banyak zat besi ya. Jadi memang punya efek untuk membantu mengatasi anemia. Dengan kata lain, biji ketumbar ini dapat dikonsumsi oleh mereka yang mengidap penyakit diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Selain mereka, siapa saja dok yang boleh mengkonsumsi ramuan herbal biji ketumbar? Dan apa batasannya dan apakah ada efek samping nih kalau berlebihan konsumsinya? Jadi penggunaan biji ketumbar ini selain bisa digunakan oleh orang-orang yang hipertensi, kemudian yang ada hiperkolesterolemia, dia juga bisa digunakan untuk pasien-pasien atau orang-orang yang mengidap anemia karena dia memiliki kandungan zat besi yang cukup baik. Hal lain yang mungkin menjadi perhatian adalah dia memiliki efek untuk, nah ini yang mungkin yang menarik buat ibu-ibu atau para wanita yang overweight. Jadi memang banyak juga penelitian yang mengatakan bahwa rebusan air ketumbar ini mampu menurunkan berat badan, tetapi tentunya harus diimbangi juga dengan aktivitas yang sesuai. Betul. Kemudian dok, apa efek samping yang muncul kalau berlebihan mengkonsumsi ramuan herbal biji ketumbar ini? Kita harus hati-hati karena ada yang namanya batas ambang dosis. Jadi dari penelitian yang sudah dipublikasi bahwa yang paling aman adalah sekitar 2-5 gram ya. Jadi kalau kita
convert ke sendok makan, lebih kurang sekitar setengah sampai 1 sendok makan per hari maksimum seperti itu. Karena kalau lebih dari 10 gram itu akan menimbulkan efek samping, salah satunya yang sering adalah terjadinya diare ya. Dan mungkin perlu diingat Dr. Haikal bahwa pada orang-orang yang hipersensitif, misalnya dia punya bakat asma, ya ada laporan bahwa karena menghirup dari biji ketumbar ini itu akan mencetuskan serangan asma. Nah, itu tentunya pada orang-orang yang hipersensitif seperti itu. Untuk membuat ramuan atau racikan herbal menggunakan biji ketumbar, ini kan direbus ya. Jadi yang digunakan tuh rebusannya. Nah, sebetulnya apakah ada cara lain, Dok, untuk bisa mendapatkan manfaat dari biji ketumbar ini? Beberapa resep ya yang digunakan secara tradisional oleh orang-orang dulu ataupun dari negara lain itu banyak sebenarnya cara penggunaannya. Orang-orang ada yang menggunakan daunnya seperti langsung sebagai salad, dan memang yang banyak manfaat adalah biji ketumbarnya. Ada juga masyarakat nih yang belum pernah mengkonsumsi langsung rebusan biji ketumbar. Nah, ini sebetulnya rasanya apa, Dok? Pedeskah atau pahitkah atau gimana nih? Ya, rasa itu memang beberapa orang kurang bisa mentoleransi, artinya memang rada-rada pahit sepet seperti itu ya. Yeah. Jadi untuk mengatasinya kita bisa menambahkan pemanis misalnya, boleh itu madu atau gula, tentunya harus hati-hati pada orang yang menderita diabetes ya. Tentu harus dibatasi penggunaan pemanisnya seperti itu. Dan terkait dengan penyandang diabetes, Dok ya. Ini ketika dia ingin mengkonsumsi ramuan herbal biji ketumbar, itu apakah dapat dibarengi dengan obat-obat diabetesnya atau mesti dijarakin berapa jam gitu? Itu pertanyaan yang baik sekali ya, karena penggunaan obat modern, artinya obat diabetes ya, obat kimia ya, obat oral dibarengi dengan obat-obat herbal atau ramuan herbal yang berpotensi menurunkan gula darah, itu akan juga menyebabkan interaksi obat yang menyebabkan hipoglikemi ya. Jadi penurunan gula darah yang sangat rendah yang mungkin berakibat tidak baik bagi kesehatan. Ya, jadi penting sekali tadi Dr. Haikal menyatakan bahwa kadar gula darahnya itu masih fluktuatif, itu kita hindari penggunaan bersama dengan obat herbal. Tetapi kalau dia sudah terkontrol seperti itu ya, itu boleh tentunya dengan ada kelang waktu ya, jarak seperti itu ya. Jadi perhatikan hanya pada orang-orang diabetes dengan kontrol gula yang baik. Nah, pemirsa, tadi kita sudah bahas tentang manfaat dan kandungan dari ramuan herbal biji ketumbar. Kali ini saya dan Dr. Wawa akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat ramuan herbal biji ketumbar. Ayo, Dok, gimana, Dok, caranya supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari ramuan herbal biji ketumbar ini? Jadi Dr. Haikal, kita didihkan dulu lebih kurang 200 ml air ya. Setelah mendidih baru kita tambahkan lebih kurang 2 sampai 5 gram biji ketumbar. Ya, 2 sampai 5 gram itu lebih kurang sekitar 1 sendok makan ya. Jadi kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ini. Jadi jangan terlalu besar apinya. Dan kita bisa tunggu lebih kurang 10 menit. 10 menit. Kandungan zat aktifnya sudah tercampur di dalam airnya. Baru kemudian setelah 10 menit kita bisa saring. Tentunya menggunakan saringan dan kita transfer atau kita pindahkan ke gelas untuk kita konsumsi. Biasanya kita konsumsi pagi hari ya, dalam keadaan perutnya masih kosong. Kenapa, Dok? Apakah akan lebih optimal penyerapannya? Ya, betul sekali. Jadi absorpsi atau penyerapan dari kandungan yang terdapat di dalam ramuan biji ketumbar ini menjadi lebih baik pada keadaan perut kosong. Ini dikonsumsinya, sekali konsumsi itu ukurannya berapa cc, Dok? Mungkin sekitar 100 ml ya. Berarti satu, ini, Dok ya? Ya. Dan 2 kali sehari bisa? Bisa 2 kali sehari ya. Dan kasus-kasus hiperlipidemia ya atau kolesterol tinggi setelah 2 minggu atau 3 minggu penggunaan itu kita bisa lihat ada hasilnya seperti itu. Gitu. Jadi hal seperti ini tidak hanya baru 1-2 kali kemudian langsung turun, tidak seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil seperti itu. Makanya konsumsinya mesti konsisten, Dok ya? Teratur ya. Teratur. Pemirsa, saya penasaran nih. Saya coba ya, seperti apa rasa ramuan herbal biji ketumbar. Ini rasanya murni, Dok ya, belum dicampur madu atau gula ya. Jadi memang rasanya ini
seperti rasa ada kayunya, Ya. agak sedikit pedes dok ya, seperti itu. Jadi bagi pemirsa nih yang mungkin kurang suka dan rasanya dapat ditambahkan dengan madu dok ya, atau gula. Tapi hati-hati bagi Anda yang mengidap diabetes harus dibatasin penambahan gula atau madunya dok. Untuk rasa yang lain bisa juga Dokter Haikal atau yang lain bisa menggunakan perasan jeruk lemon seperti sedikit saja. Jadi rasanya menjadi lebih applicable gitu ya, enak di lidah ya. Tips kepada pemirsa supaya dapat memanfaatkan ramuan herbal biji ketumbar ini. Silakan dok. Ramuan biji ketumbar ini tentunya sangat aman seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan misalnya yang pertama adalah pada orang-orang dengan hipertensi yang juga menggunakan obat, tentu penggunaan bersama dengan biji ketumbar ini bisa menyebabkan hipotensi ya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian yang tadi orang-orang dengan diabetes ya, kalau dia juga mengkonsumsi obat untuk menurunkan gula darah, penggunaan bersama dengan ketumbar ini juga bisa menyebabkan penurunan yang drastis. Jadi kita harus hati-hati ya. Artinya penggunaan ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Bagaimana dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan apakah ada batasan usia untuk mengkonsumsinya dok? Usia yang aman untuk mengkonsumsi ramuan biji ketumbar ini adalah di atas 18 tahun atau kita kategorikan sebagai dewasa ya, dewasa muda. Dan pada ibu hamil, apalagi hamil yang trimester pertama ya, masih awal-awal kehamilan, itu kita upayakan tidak mengkonsumsi. Mengapa demikian? Karena dia akan bisa menyebabkan rangsangan pada dinding rahim ya. Kita akan khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi janinnya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Dr. Wawa mengenai kandungan dan manfaat dari ramuan herbal biji ketumbar. Saya Dr. Haikal Ansyari dan Dr. Waimuli Arozal, MBiomed PhD untuk Hidup Sehat Plus.